Puji Gusti, haleluya. Ya, kalau hari ini kita sama-sama diajak sungguh-sungguh memikirkan bagaimana Tuhan itu raja di atas segala raja dan segala kemuliaan itu mestinya kita persembahkan untuk Sang Raja. Ya, Ibu Bapak Saudaraku, menarik sekali kalau kita tinggal di kota Klaten, dekat Boyolali dan dekat Karanganyar. Ternyata dibuatkan sebuah video, ada suaranya mengenang kota Klaten, kota yang kita cintai ini. Kayak apa videonya? Lihatlah. Betulkah ini kota Klaten? Kasih suara. Ya, Ibu Bapak pulang ke Klaten ya, itu bikin saya nggak akan kelalen kok ya. Dan nggak bakalan bikin soyo lali nggak ya, karo wong anyar apalagi ya. Ibu Bapak saudaraku terkasih, hari ini kita mau belajar seperti apa kita menghayati bahwa hari yang kita rayakan dalam kebaktian saat ini benar-benar merupakan sebuah rangkaian dari tahun liturgi yang keren. Ya, Ibu Bapak saudaraku, bersama gereja-gereja sedunia, hari ini kita sedang merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Itu sebabnya kita boleh melihat lukisan-lukisan tentang Tuhan Yesus menjadi raja, duduk di dalam kursi kerajaan, mengenakan mahkota, dan segala makhluk baik di bumi maupun di surga sujud menyembahnya. Barangkali di awal khotbah ini kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, sebenarnya apa itu Hari Raya Kristus Raja semesta alam? Saudaraku, ini adalah bagian dari kalender gerejawi yang dihayati sebagai hari penutup tahun liturgi gereja. Ya. Jadi kalau kita menghayati tahun liturgi gereja, ini adalah hari yang menjadikan penutup di sepanjang tahun liturgi gereja. Mulai minggu depan kita sudah masuk kalender gereja yang baru, yaitu masa Advent. Nah, menarik, kenapa kok kita menghayati Kristus dirayakan sebagai Raja semesta alam? Karena Kristus itulah Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu kalau kepada kita ditanya, sejak kapan gereja menghayati peristiwa Hari Raya Kristus Raja semesta alam? Maka sejarah gereja mencatat perayaan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 di saat muncul ajaran ateisme. Kami nggak mau lagi percaya akan adanya Allah. Gereja menganggap penting untuk menempatkan Kristus sungguh Raja yang layak disembah. Di saat dunia sedang marak dengan ajaran sekularisme, yaitu bagaimana menjadikan dunia, hidup duniawi itu segala-galanya pada zamannya, gereja menetapkan betapa perlunya kita mengenal dan sungguh-sungguh mengimani Kristus itu lebih tinggi dan lebih berkuasa dari segala kekuatan dunia ini. Benarkah?
Bacaan Alkitab hari ini juga bicara tentang Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Ayo kita cari jawabnya. Yang pertama, saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca bareng-bareng saya, baik yang di gereja maupun yang ikut online. Yohanes 18 ayat 33. Mari kita ucapkan sama-sama begini. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Ibu bapak saudaraku, pertama-tama yuk kita mengenal siapakah Pontius Pilatus ini. Kita tahu bahwa saat itu Pontius Pilatus ditetapkan sebagai gubernur atau wali negeri oleh Kaisar Roma untuk berkuasa, memimpin dan memerintah di wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea. Ibu bapak saudaraku, Pontius Pilatus ini memiliki wewenang sebagai pimpinan tertinggi atas wilayah-wilayah yang dipimpinnya sebagai gubernur. Jadi jabatan yang diberikan oleh Kaisar Romawi terhadap daerah-daerah jajahannya, Pilatuslah yang saat itu memimpinnya. Ibu bapak saudaraku, Gubernur Pontius Pilatus penasaran dan bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Ibu bapak saudaraku, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus ketika diinterogasi dan dipersoalkan tentang tuduhannya sebagai raja? Ayo kita belajar bareng-bareng dari Yohanes 18 ayat 34. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari baca firman bareng saya begini ya. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Bapak ibu saudaraku, ternyata Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus justru mempersoalkan pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya. Seolah-olah dari apa yang dijawab Tuhan Yesus ini, kepada kita semua sedang diajak memikirkan siapa dan pihak yang mana yang benar-benar sangat berkuasa. Ibu bapak saudaraku, sekalipun Pontius Pilatus juga para pemimpin Yahudi saat itu punya kewenangan kekuasaan yang luar biasa. Namun indah sekali bila kita mendalami Injil Yohanes ini, menampilkan dan menggambarkan Tuhan Yesus sebagai tokoh yang sungguh-sungguh sangat memiliki otoritas tertinggi sebagai raja sejati di atas segala penguasa. Bahkan dari jawaban Tuhan Yesus ini kepada Pilatus sedang dipersoalkan untuk mencari perenungan diri. Apakah Pilatus akan memilih kebenaran atau memilih kedudukan? Apakah Pontius Pilatus mau mendengar suara hati yang benar atau ia akan lebih memilih kepentingan politis? Ibu bapak saudaraku, ketika Pontius Pilatus mempersoalkan benarkah engkau ini raja, sekali lagi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Mana jawabannya? Ada di ayat 36. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini,
pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus mau membukakan cara berpikir Pontius Pilatus yang masih terbatas, memikirkan kerajaan itu hanya ada di dunia. Tuhan Yesus ajak dan mau membuka pikiran Pontius Pilatus. Ada kerajaan yang asalnya bukan dari dunia ini. Ada kerajaan yang Allah ciptakan dalam dunia ini. Pilatus jadi bingung dan kepingin ngerti. Apa kelanjutannya? Yuk kita baca bareng-bareng ayat terakhir, ayat 37. Kita ucapkan sama-sama begini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ibu bapak saudaraku, Pontius Pilatus sebagai gubernur kepo, kepengen ngerti lebih jauh, memastikan, mengkonfirmasi ulang, jadi engkau adalah raja. Tuhan Yesus menjawab, bagaimana Pontius Pilatus perlu untuk membuka hati bahwa kerajaan Kristus itu adalah hidup di dalam kebenaran. Menarik sekali. Dan kita pun tahu bagaimana Kristus yang mau mengajak hidup dalam kebenaran ternyata harus mengalami hidup yang difitnah dan akhirnya ditetapkan untuk dihukum mati. Tapi menarik, ada tulisan Pontius Pilatus disalib Tuhan Yesus, tempat ia dijatuhi hukuman mati. Kita kenal tulisan ini. Dan menarik, bila kita cermati ada 3 bahasa yang ditulis Pontius Pilatus pada papan di atas salib Tuhan Yesus. Pilatus menulis dalam 3 bahasa. Yang pertama, ditulis dalam bahasa untuk orang-orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani. Karena ada masyarakat Yahudi yang memang tinggal di tanah Palestina, biar orang Yahudi membaca dan mengerti. Tapi juga kita perhatikan ada bahasa kedua yang dipakai, yaitu bahasa Latin, yaitu bahasa resmi yang dipakai dalam tatanan pemerintahan. Bagaimana bunyinya pun resmi sebagai tanda dari pemerintah yang berlaku saat itu. Dan bahasa yang ketiga adalah bahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada saat itu. Dan kita perhatikan dalam bahasa Latin, jika kita perhatikan tulisannya disingkat INRI, gitu ya. Bagaimana ditulis? Yesus Nazarenus Rex Iudeorum. Disingkat INRI, yang artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pada papan salib di atas itu, semua orang yang melihat tahu bahwa Yesus dituduh sebagai raja orang Yahudi. Padahal Yesus kerajaannya jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sehingga Kristus mau mengajarkan bagaimana kemuliaan raja yang sesungguhnya ditandai
untuk hidup di dalam kebenaran. Ibu bapak saudaraku, saya kagum dengan seorang ayah yang dikaruniai anak masih bayi. Dia kepengen anakku ini mengenal Kristus sebagai Raja. Bagaimana anakku harus menyanyi, memberikan semua pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kita dengar videonya, sang papa main gitar, mengajak menyanyi bayinya. Betulkah bayinya bisa menghayati lagunya? Dikasih suara ya. Ready, son? Here we go. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Come on. Sebab kau yang layak dipuja. That's it. Kami mau bersorak tinggi haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. That's it. Luar biasa ya. Sang papa kepengen ajarkan anakku dari kecil perlu mengenal Yesus Sang Raja. Supaya dalam sepanjang hari-hari hidupnya nanti bisa memberikan semua pujian dan syukur. Supaya hanya menyembah Kristus Sang Raja, bersorak meninggikan nama Kristus Sang Raja. Berani mengatakan soraklah haleluya. Sungguh sukacita yang luar biasa. Ibu bapak saudaraku, kalau ditanya kepada kita, untuk apa bapak yang satu ini mengenalkan anaknya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Sang Raja. Di hati sang ayah ada kerinduan. Anakku juga dimahkotai kemuliaan dan hormat sebagai anak Tuhan. Anak Sang Raja hidup dalam kebenaran. Benarkah Kristus Sang Raja itu membuktikan bagaimana ia siap menjadi sumber segala kebenaran, siap untuk sungguh-sungguh menyatakan kerajaannya di dunia ini dengan cara apa? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah cerita tentang sebuah tempat di wilayah Amerika. Ada tempat yang keren seperti ini. Perhatikan gambarnya dan perhatikan tulisannya. Tulisan dan gambar di manakah ini? Ibu bapak, kurang lebih 5 mil di utara Reed City di Michigan, ada sebuah salib tingginya 3,6 meter. Cukup tinggi ya. Dan di sana ditulis kata-kata, The Old Rugged Cross, Home of George Bernard, composer of this beloved hymn. Ya. Salib tua yang kasar, ya. The Old Rugged Cross. Tempat tinggal George Bernard, pencipta lagu kesayangan ini. Siapakah tokoh anak Tuhan yang bernama George Bernard ini? Ibu bapak saudaraku, ia lahir di kota
Youngstown di Ohio tahun 1873. Tapi saat umur 16 tahun, ia kehilangan sang papa. Sama, saya juga kehilangan papa saat usia 16 tahun. Menjadi anak yang kehilangan seorang ayah membuat George Bernard ini mengambil keputusan. Aku ingin membalas kasih Tuhan dengan cara menyenangkan dan melayani Tuhanku. Aku siap melayani dengan segenap hatiku. Dan luar biasa, bagaimana dalam perjalanan imannya, George Bernard ini akhirnya menciptakan lagu yang semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Raja. Dan lagu itu sangat kita kenal, The Old Rugged Cross. Silahkan pemusik menyiapkan lagunya buat mengiringi kita. Lagu yang indah. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari bangkit berdiri. Di bagian refren lagu ini khusus piano saja. Kita hayati lagu ini sepenuh hati. Bagian refren lagu ini.